yaitu adalah Kars. Karena Kars adalah satu-satunya celah agar nanti mereka bisa memanfaatkan pick off di arah early game. Oke, regenerasi yang sangat kencang membuat Rek berhasil bertahan. Defense Judgment telah diberikan informasi tidak ada, tapi itu agak cukup berbahaya ketika Sally Boy dan mereka harus mendapatkan keuntungan tidak ada Retribution. Sama, dipaksa. Retribution telah dikeluarkan, bakal coba dipaksa, tapi lihat decimatenya kali ini belum dikeluarkan. Masih bertahan dan gagal. High Star still survive in the top lane. Sally Boy yang makan sekeras maut, mundur ke arah belakang. Dan bahkan ini membuat Rebellion mendapatkan satu point kill dari seorang Sally Boy. No retribution power ketika Turtle telah muncul, Profesor. Wah, Karsnya pun berhasil melakukan sebuah aksi di mana di Rizka. Ini ada game pause terlebih dahulu. Anyway, itu camouflage. Yap. Pas banget. Apakah Pas ini akan banget menjadi ya? one shot terakhir untuk sosok Leslie nantinya menuju ke arah Uranus? Tapi gini Profesor, kita ngomongin tadi. Menurut gua decision yang dilakukan Sally Boy agak kurang wise. Kenapa? Ketika dia tahu retribution udah dipakai untuk Rek. Dia tidak ada power retribution dari Vincent. Sally Boy bisa dapetin Turtle. Oke. Tapi dia fokus ke arah Haze Armor. Memang tidak salah untuk bisa menumbangkan Gold Laner. Karena Tapi- itu poin penting kan. Tapi powernya dia punya flicker. Dan sekarang ketika dengan invite 5 versus 5 di arah top lane. Yang rugi adalah teman-teman dari Alter Ego. Yes, Alter Ego bener-bener dibuat rugi dengan tidak adanya seorang Sally Boy untuk Dan Turtle kali ini. Ini gimana cara untuk menghentikan Leslie-nya akan menjadi sebuah PR juga bagi Alter Ego. Karena mau bagaimanapun caranya di posisi early game udah punya Berserker's Fury. Weapon Master juga 5% akan meningkat ya kan. Jadi mau tidak mau Leslie-nya bener-bener pegang kendali early game. Gak cuma mid game loh. Plus tadi Kita tahu. penggunaan dari Master of Camouflage-nya luar biasa sekali di Pas dalam outer banget. turret itu. Decimate mau kemana? 4 pasif. Yap. Itu dia. Teknik 4 pasif yang selalu mungkin diperlihatkan dan Marshall sudah menandakan bahwa game akan berlanjut. Sehingga kita akan menuju ke Land of Dawn kembali sepertinya. Oke, terima kasih Marshall karena sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan pertandingan lanjutan antara Rebellion versus Alter Ego dan Uranus tumbang. Marshall, tunjukkan pesonamu sekarang. Wah, itu Ice Armor perih banget loh. Andai dia masih punya satu ultimate slap, tapi lagi dan lagi Kars. Kars belum pulang. Kars masih ngecamp di area tersebut. Alright, dan bahkan kita lihat di sini Alter Ego berada di posisi yang terpuruk dengan ada 3.000 gold yang mereka miliki. Dan Pai benar-benar coba untuk menyelamatkan Sally Boy dengan mencoba melakukan sedikit pengawalan. Dan Rek akan bertukar posisi dengan Pai. Ini sadar nggak sadar, ini dilakukan 2 kali secara berturut-turut. 2 game yang berbeda. Rek akan dikasih hero atau mungkin Rek akan dikasih main di arah EXP lane terus. Sedangkan kalau dari posisinya, dari Arlot akan coba mengcover pergerakan dari seorang Nino. Yang notabene-nya bakal sangat untung ketika Final Slash bisa mendapatkan seorang Leslie. No flicker for this time. Iya, tapi masalah No flicker utamanya for this adalah time. Arlot dari Pai juga akan sangat terancam ketika nanti ada efek Master of Camouflage yang begitu pedih dari Haze Armor karena dia bakal no target nantinya. Alright, bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Auditisi tidak cukup bertahan di depan sana membuat para pasukan dari Rebellion mereka harus melepaskan turret di arah full plate. Tapi Sally Boy dan Medical Boy dipecah di start point. Sally Boy menjadi korban keganasan dari Rebellion terseruduk oleh tanduk dari sang banteng. Membuat Rebellion berhasil mendapatkan 2 point kill. Killing spree Israel. Kars kali ini mengamuk Pak Pulung. Yap, itu dia. Auditisi, andai tadi decimate-nya full damage-nya masuk ke dalam satu saja tersebut. Akan ada cerita yang berbeda, namun barusan coba lihat Rising duetnya. Di cancel begitu saja, lejap. Outer turret hilang. Wah, Tinju dibalas Pak Wan. ini knockout strike yang mungkin tidak diduga-duga oleh Nino, apalagi dia sudah menggunakan sprintnya. Dan Haze Armor memenangkan match up gold lane tanpa dia benar-benar terpick off sama sekali. 3-0-3 di menit yang ke-7. Ini bakal benar-benar jadi snowball Rebellion Zion yang kejam banget. Apalagi lihat levelnya, udah ada 3 perbedaan level. Lihat, Auditisi kali ini kembalikan posisinya Rek yang recall dibalas oleh Auditisi nampaknya Pak Pulung. Ada aksi balas. Oh, High Summer dapetin 2 objektif free banget. free udah. dan bahkan Nino gak bisa masuk lebih dalam lagi. Nino masuk lebih dalam, rugi benar. Ini udah kacau banget damage-nya ya. Dengan ada perbedaan yang mungkin sudah terlihat. Belum lagi dari item lagi Vincent. Free farming. Bebas banget. Tidak ada hambatan. Coba lihat monster jungle. Ada satu lagi orange buff. Semuanya bisa dilumat habis tanpa ada gangguan yang berarti. Objektif lagi lihat 3. Makanya Perfect itu dia. Turtle. Perfect Turtle, turret juga udah mulai dimakan. Dan ini winning condition dari Rebellion Zion adalah Auditisi tetap menarik selain Rek.
Itu dia poin terpentingnya. Selama Auditizi memanfaatkan Divine Judgment-nya, entah menuju ke arah Sally Boy, entah menuju ke arah Pai, itu udah untung. Tapi kalau dia Divine Judgment-nya ke arah Rek, Auditizi akan rugi. Kebalikannya Alter Ego, winning condition mereka, wah kayaknya perlu banyak hal sih. Kayaknya perlu banyak blunder yang dilakukan dari Rebellion Zion. Tapi lihat dari tadi Rebellion Zion tidak ada blunder sama sekali. One shot, one kill. Gak bisa berhasil lagi Rek dengan metode seperti itu. Udah berkali-kali gagal. Dia harus menemukan lagi metode baru. Untuk memancing dan juga mengeluarkan source skill yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Zion. Udah gak efektif lagi loh. Itu kalau kesodok sih kelar. Dan sekarang kalau misalnya aku lihat ya, ini dari Alter Ego mereka kesulitan untuk split push 1. Mereka kesulitan untuk dapetin Heist Armor 2. Winning condition yang dia miliki sekarang adalah gimana caranya 2 split push. Mau tidak mau Profesor KB. Dan mungkin split push yang tidak terlalu power di tangan dari Alter Ego, satu playernya akan coba harus di cover. Nah itu dia. Oleh Udil mungkin menurut aku. Tapi masalah utamanya lagi, lihat Kars. Dia langsung bikin ke arah Hunter Strike aja. Dia nggak mau bikin ke arah Bloodlust Axe karena dia nggak mau bermain secara pasif. Dia mau proaktif, dia mau men-shutdown Udil karena dia bakal bermain flanking dari awal. Itu dia flanking yang harus diperhatikan. Karena salah satu hero ini, Pakuito, adalah hero flanking yang sangat enak menurut gua. Dia bisa masuk dari samping, dia bisa masuk dari belakang. Notabene-nya Eve juga di tangan Swelo. Jadi dipecat setelah dikeluarkan. Fokus pertama ke satu point kill. Pai akan menjadi satu buah korban keganasan dari para pasukan Rebellion Zion. Lihat Rebellion Zion mereka mengamuk dengan menyeruduk siapapun yang menghalangi jalannya. Dan bener nggak, winning condition dari Rebellion Zion, tarik siapapun selain Rek. Yes. Udah, karena apa? Karena balik lagi, dengan Revitalize mungkin mereka masih mampu untuk bertahan dari Reknya itu sendiri dengan Uranus. Tapi kalau Pai sendiri yang ditarik, dia bakal di all in. Dia bakal dimaksimalkan dari segi critical chance-nya yang dimiliki Heist Armor. Dan ditambah dengan Vincent sekarang memiliki satu buah Malefic Roar. Wah, ini kayaknya udah bakal bener-bener kemakan siapapun yang bakal ditarik sama Auditizi. Tapi Gak ada lebih ke arah gangguan lagi ya. Ninos yang bakal di ejam-ejam sih Pak Bolong. Nino juga dari tadi kan untungnya Nino sejauh ini juga nggak selalu menjadi satu daftar pencarian orang yang emang benar-benar utama banget gitu loh. Dan dia pun masih bisa menggocek itu semua, masih bisa melakukan farmingan sedikit demi sedikit, masih bisa mempertahankan stacknya. Cuman untuk melakukan sebuah team fight di mana mereka selalu diculik, ini yang selalu di-deny loh, ini yang selalu di-cancel oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Selalu ada tarikan terlebih dahulu, mereka kekurangan kuantitas, berarti tidak akan ada team fight, malah mereka yang akan semakin kehilangan player. Dan barusan coba lihat. Iya, tas dari Auditizi kali ini. Benar-benar menggetarkan para pasukan dari Alter Ego, Pak Bolo. Benar-benar gimana lagi? Semakin sulit coba lihat. Tiap mereka mau melakukan sebuah team fight gak bisa. Mereka keculik, iya. Area defensifnya semakin kecil, makin. Tuh lihat. Pilihan yang baik gak ada lagi sekarang untuk Alter Ego. Untuk memancing bagaimana source skill keluar, malah mereka yang sekarang benar-benar hilang. Oke, di adjustment setelah terlihat posisinya. Tapi Auditizi nggak mau memaksanya. Dia lebih memilih untuk mendapatkan clear di arah mid lane. Council Gaming masih bertahan. Tidak mau terlalu terburu-buru Rebellion Zion. Sang banteng, dia pengen nyeruduk tapi pulang bawa korban. Wah, pulang bawa korban. Iya, karena balik lagi sih kalau misalkan Auditizi mengeluarkan Divine Judgment tapi ternyata tidak tumbang targetnya. Itu bisa dibalikin. Itu bisa dibalikin, apalagi kita tahu ada Final Slash sekarang, ada Feather Air Strike, ada Blazing Duet. Jangan lupakan bahwa Blazing Duet dari Cloud itu bisa bermain front to back. Yes. Sehingga hero-hero tebal di lini depan, Auditizi, Kars, bahkan Vincent sekalipun pasti bakal menerima damage yang sangat amat tinggi. Tapi buat sekarang lagi dan lagi, Uranus Roamer sepertinya bakal benar-benar kesulitan untuk menemukan jawabannya. Karena dari tadi kita tidak melihat bagaimana impactful counterplay dari Alter Ego Esports. Sejauh ini 11 menit masih 1 point kill saja. Oke, 1 point kill. Dan 11.000 difference goal. Di bawah menit 12 tadi hitungannya. Nah, hampir loh perbandingannya 1000 loh. 1000 per menit. 1000 per menit sekarang. Perbandingan dari goal difference 1000. 1000 di Mobile Legends itu udah kaya banget menurut aku. Yap. Beda 1000 gold semenit. In overall, wah kacau itu. Udah mulai berasa. Cuman masalah sekarang kalau perbedaan segini, ini rasanya gimana Pak? 40.900 berbanding dengan 28.000. Namun ada Immortal yang pecah Rek. Lagi dan lagi seperti apa yang udah kita sebutkan dari tadi. Metode seperti ini memancing keributan, memancing untuk source skill dikeluarkan. Udah gak efektif lagi. Rek udah gak kuat nampung. Itu dia makanya kita belum menemukan bagaimana jawabannya tadi. Ditambah Auditizi belum Divine Judgment. Dan lihat 30 detik sebelum Lord tadi Rek tumbang. Artinya ini bakal jadi free Lord untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Free Lord
ketika tidak ada rek, walaupun ada rek menurut aku tetap menjadi preload sih Prof. Karena siapapun yang masuk di menit ke-12 dengan 12.000 gold difference kali ini, udah aku pastikan setebal-tebalnya Pai atau rek itu bakal tumbang juga. Iya, Ais level Memang harus dilepasin Lord ini. Lord ini tuh nggak bisa. Iya, Jadi iya. winning conditionnya gimana sekarang Alter Ego, mereka bisa tuker rek sama yang lainnya. Tuker rek, bukan mereka yang gimana caranya mereka bertahan dengan 5 orangnya, tapi nggak bisa. Menurut gua mereka mau gak mau tetap akan ada korban, tapi setidaknya korban itu rek. Tuh coba tadi lihat true damage yang udah keluar 1935, lu mau? Itu tahun lo lahir 1935 ya. Saya Nah, tua ini banget. masalah utamanya adalah kalau misalkan ini Legion Sword dari sosok Haze Amor, kemungkinan besar berarti dia akan memainkan Malefic. 2 Blade of Despair Atau Malefic. atau Malefic sekalipun. Tapi kayaknya nggak Malefic, nggak mungkin. Nggak, Buat kayak apa? Nggak Beode guna. Iya, Nggak guna. dua Blade of Despair kayaknya lebih kejam. Iya, lebih 5% dari Iya. Weapon Master dan Lebih itu yang jahat, mungkin Pak. akan dimanfaatkan. Tapi Kalau kalau masuk- kita lihat dari Kars dia Oracle dibandingkan dengan dia memilih Immortality, dia milih untuk manfaatin spell Flame terlebih dahulu. Atau enggak Profesor lebih jahat lagi kalau dia mainin si Halbert. Si Halbert juga oke. Terus dia mau solo pick off Rek. Wah. Wah itu lebih ngeri, tapi lihat Kars. Masuk terlalu dalam bersama dengan Lord yang bergerak. Para pasukan dari Revelation. Mereka langsung ada teriakan habisin dari seorang Rebels. Bisa mencoba Audi. untuk menarik. Ting-ting bukan bermain, ting-ting bukan Biscuit. Tapi Sally Boy masih bertahan, lihat Final Slash. Menangkap seorang Kars. Tidak bisa memberikan damage yang cukup banyak. Rek mencoba untuk memancing. Samur kali ini tidak bisa lagi didapatkan dan double kill. Ini bencana. Sampai Cheng Miru menyeruduk Alter Ego dan membubarkan mereka. Membawa game ini menuju ke game yang ketiga. Wow, hanya ada 1 poin kah barusan? Hanya ada 1 poin yang diberikan untuk